Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD. Perkenalkan, nama saya Viola Najla dengan NPM 2310014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah artikel jurnal yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten pada Pikukuh Adat dan Moderasi Hukum, Kajian Sosiologi Hukum atas Eksistensi Living Law pada Masyarakat Adat Baduy. Masyarakat Baduy adalah salah satu komunitas adat yang paling dikenal di Indonesia. Hidup di Desa Kanekes, Lebak, Banten. Dan justru di tengah dunia yang semakin modern, mereka tetap teguh menjalankan hukum adat yang tidak tertulis. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya menguraikan terlebih dahulu gambaran umum dari artikel ini. Ada tiga hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, dan yang ketiga ada metode yang digunakan. Artikel ini berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar dalam sosiologi hukum. Mengapa ada masyarakat yang taat pada hukum tanpa ada paksaan dari negara? Masyarakat Baduy adalah jawabannya. Mereka tinggal di desa Kanekes dan menjalankan pikuku adat. Pedoman hidup yang tidak tertulis secara turun-temurun, penuh kesadaran tanpa pengawasan aparat. Yang menarik, kepatuhan tersebut tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga melahirkan sikap toleransi yang tulus terhadap perbedaan. Dan toleransi inilah yang oleh para penulis dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi hukum. Tujuan penelitiannya, tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, menggambarkan pilar-pilar ketaatan hukum masyarakat Baduy terhadap pikukuh adat. Yang kedua, mengkorelasi potret ketaatan tersebut dengan konsep moderasi hukum sebagai upaya mewujudkan keadilan. Metode penelitiannya, para peneliti menggunakan pendekatan value status approach dengan analisis induktif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan 20 informan yang dipilih secara snowball sampling. Data sekunder berupa teori-teori dari Sujono Sukanto, Sudikno Mertokusumo, dan jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. Kita memasuki kerangka teoritis. Ini penting karena teori adalah lensa yang digunakan untuk membaca fenomena Baduy. Ada beberapa teori utama yang relevan. Yang pertama adalah von Savigny dengan mahjab sejarahnya. Savigny berpendapat bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat. Ia tumbuh bersama masyarakat dari kesadaran kolektif. Pikuku adat Baduy adalah ilustrasi sempurna dari pandangan ini. Ia tidak pernah dikodifikasi, tidak pernah diperintahkan oleh negara, tetapi hidup dan berfungsi sebagai hukum nyata. Selanjutnya ada Eugen Ehrlich, Sociological Jurisprudence. Ehrlich kemudian memperkuat ini dengan konsep living law, hukum yang sesungguhnya hidup di masyarakat, yang bisa berbeda dari hukum tertulis di buku undang-undang. Menurut Ehrlich, hukum positif yang baik adalah yang sesuai dengan living law. Maka pikukuh sebagai living law yang dipatuhi sepenuh hati justru memenuhi syarat ideal dari hukum yang efektif. Yang ketiga ada Terhar. Terhar mengajukan teori bahwa hukum adat lahir dari keputusan para fungsionaris hukum, tokoh-tokoh yang memiliki otoritas dalam komunitas. Di Baduy, fungsionaris ini adalah Puun, Jaro, dan Tangtutilu. Mereka yang memutuskan dan keputusan mereka mengikat seluruh warga. Yang keempat ada Surjono Sukanto, 3 derajat ketaatan. Sujono Sukanto membagi ketaatan hukum menjadi 3 derajat. Compliance, karena takut sanksi. Identification, taat karena kepentingan pribadi. Dan internalization, taat karena benar-benar meyakini nilai yang ada dalam aturan tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy berada di level tertinggi internalization. Mereka tidak butuh polisi, tidak butuh ancaman penjara. Mereka patuh karena pikukuh sudah menjadi bagian dari siapa mereka. Yang terakhir ada Lawrence Friedman, 3 komponen hukum. Terakhir, Friedman menganalisis sistem hukum melalui 3 komponen struktur, substansi, dan kulur. Di Baduy ketiganya berjalan selaras.
Struktur adalah puun dan jaro, substansi ini pikukuh itu sendiri, dan kultur adalah karakter religio magis komunal yang menjadi jiwa masyarakat Baduy. Sekarang kita memasuki bagian yang akan saya tambahkan untuk memperkaya analisis artikel ini, yaitu konsep hukum masyarakat bersahaja. Konsep ini tidak secara eksplisit disebut oleh penulis artikel, tetapi justru sangat relevan untuk memahami fenomena Pikuku Baduy secara lebih mendalam. Hukum masyarakat bersahaja dalam literatur sosiologi hukum komparatif disebut juga primitive law atau archaic law adalah sistem norma yang berlaku pada masyarakat tradisional. Cirinya tidak tertulis, berakar pada kepercayaan religius magis, ditransmisikan secara oral turun-temurun, dan dijadikan melalui mekanisme sosial kultural, bukan aparat negara formal. Konsep ini dikembangkan oleh para sarjana seperti Bronislaw Malinowski melalui kajiannya di masyarakat Trobriand, Adamson Hebel lewat teorinya tentang obligasi dalam hukum primitif. Dan dalam konteks Indonesia dikembangkan lebih lanjut oleh Sujono Sukanto dengan karakteristik sifat masyarakat adat yang religio magis dalam komunal kuat. 4 ciri utama hukum masyarakat bersahaja. Yang pertama ada religio magis. Norma hukum berpadu dengan sistem kepercayaan spiritual. Pelanggaran terhadap norma bukan sekedar salah secara sosial, melainkan dianggap melanggar kehendak leluhur atau kekuatan kosmologis. Di Baduy, ini tercermin dari keyakinan bahwa Pikukuh merupakan amanah Batara Cikal, nenek moyang pertama mereka. Melanggar Pikukuh berarti melanggar keseimbangan alam dan relasi dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua ada komunal kuat. Ikatan kolektif jauh lebih kuat dari kepentingan individu. Hak dan kewajiban bukan dipahami dalam framing individual liberal seperti dalam hukum modern, melainkan dalam konteks hubungan antar manusia dan manusia dengan alam. Ritual serba adalah ekspresi paling kuat dari karakter ini. Seluruh warga Baduy bersama-sama mengingatkan diri dan pemerintah akan kewajiban bersama menjaga alam. Yang ketiga ada tidak terkodifikasi. Norma hidup dalam memori kolektif masyarakat, bukan dalam dokumen tertulis. Pikuku tidak ada dalam bentuk kitab atau naskah. Ia ada dalam pitutur dan petuah lisan yang disampaikan dari leluhur kepada anak cucu melalui keteladanan dan ritual. Yang keempat ada sanksi diffuse. Sanksi bukan monopoli lembaga formal. Ada sanksi sosial berupa pengucilan, ada sanksi ritual berupa penyapuan, ada penurunan status kewargaan, dan ada kepercayaan akan konsekuensi supranatural bagi pelanggar. Menariknya, semakin tinggi kedudukan pelanggar, semakin berat sanksinya. Sekarang kita melakukan analisisnya. Saya ingin menunjukkan bahwa Pikuku Baduy bukan hanya mirip dengan konsep hukum masyarakat bersahaja. Ia adalah manifestasinya yang paling murni dalam konteks Indonesia modern. Kesesuaian pertama ada religio magis. Artikel ini menggambarkan bahwa kepatuhan masyarakat Baduy terhadap Pikukuh tidak bisa dilepaskan dari keyakinan akan kekuatan Batara Tunggal dan petuah para karuhun. Pelanggar Pikukuh bukan hanya mendapatkan sanksi sosial, mereka dipercaya akan mendapatkan konsekuensi kosmologis. Ini persis ciri religio magis dalam hukum masyarakat bersahaja. Kesesuaian yang kedua ada komunal kuat. Pikuku mengatur seluruh dimensi kehidupan Baduy, relasi antar warga, relasi dengan alam, dan relasi dengan pemerintah. Ritual seba, ritual seba di mana warga Baduy membawa keseserahan kepada pemimpin pemerintah bukan sekedar tradisi. Ia adalah pernyataan bahwa tanggung jawab menjaga dunia bukan hanya milik Baduy, melainkan milik seluruh manusia. Ini adalah ekspresi komunalitas yang melampaui batas suku. Kesesuaian ketiga, tidak terkodifikasi. Para peneliti menemukan bahwa Pikuku memang tidak terkodifikasi dan tidak terkompilasi dalam bentuk apapun. Ia hidup sebagai pitutur, lisan, turun-temurun, disimpan dalam memori dan dipraktikkan dalam keseharian. Ini sepenuhnya sesuai dengan ciri hukum bersahaja yang tidak terkodifikasi. Kesesuaian keempat ada sanksi diffuse.
Artikel secara eksplisit menyebutkan bahwa sanksi atas pelanggaran Pikuku berupa ritual penyapuan, pengucilan sosial, dan penurunan status keluargaan, bukan pemenjaraan atau denda uang. Bahkan Puun sebagai pemimpin tertinggi pun memiliki buyut atau pantangan yang harus dipatuhi, dan semakin tinggi kedudukan si pelanggar, semakin berat sanksinya. Ini adalah contoh sempurna dari sanksi diffuse yang bersifat moral dan sosial. Artikel ini tidak menggunakan istilah hukum masyarakat bersahaja secara eksplisit. Ini adalah gap teoritis dalam artikel tersebut. Padahal jika para penulis mendapatkan pikuku dalam kerangka ini, analisis mereka akan jauh lebih dalam dan memiliki daya sambung yang lebih kuat dengan literatur sosiologi hukum komparatif internasional. Selanjutnya, ada hasil kajian Fondasi Ketaatan Hukum Masyarakat Baduy. Setelah kita memahami konteks teoritis, sekarang kita masuk ke hasil kajian yang substantif. Substantif. Apa yang sesungguhnya menopang ketaatan hukum masyarakat Baduy? Penelitian mengidentifikasi tiga pilar utama. Yang pertama, doktrinisasi kultural. Pikuku dan pitutur ditanamkan sejak dini, jauh sebelum seorang anak Baduy mampu mempertanyakan secara rasional. Ini bukan indoktrinasi dalam pengertian negatif. Ini adalah proses pembentukan kepribadian melalui budaya. Seorang anak Baduy tidak belajar pikuku seperti belajar rumus matematika. Ia tumbuh di dalam pikuku. Dalam perspektif hukum masyarakat bersahaja, ini sangat relevan. Webel menyebut konsep ini felt obligation, kewajiban yang dirasakan bukan dipaksakan ketika norma sudah menjadi bagian dari identitas seseorang. Kepatuhan bukan lagi pilihan sadar, melainkan respon alamiah. Kedua, otoritas struktur adat. Para fungsionaris hukum Baduy, Puun, Jaro, Serat, Baresan, dan Paliwari bukan sekedar pejabat adat. Mereka dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang nyata. Otoritas mereka bukan berasal dari SK pemerintah atau pilkada, melainkan dari legitimasi berbasis kepercayaan kolektif yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Ini selaras dengan teori Beslisseng Genler Terhar dalam hukum adat yang menentukan adalah siapa yang memutuskan. Dan legitimasi itu bersifat personal karismatik, bukan birokratis formal. Yang ketiga, ada internalisasi nilai pikukuh. Inilah nilai, inilah pilar yang paling menentukan. Masyarakat Baduy patuh pada pikukuh bukan karena takut sanksi. Ini disebut Sukanto sebagai compliance, bukan pula karena keuntungan pribadi. Ini identification. Mereka patuh karena meyakini sepenuhnya bahwa nilai-nilai dalam pikuku adalah kebenaran yang harus dijunjung. Ini adalah internalization derajat ketaatan tinggi. Buktinya ada dalam fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, disebutkan dalam artikel seorang warga Baduy yang sedang sendirian pun tanpa ada yang menyaksikan tetap tidak akan melanggar pikuku, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena tidak mungkin melanggar sesuatu yang menjadi bagian dari jiwanya sendiri. Kekuatan artikel yang pertama, artikel ini memiliki fondasi empiris yang kuat. Data diperoleh dari 20 informan melalui wawancara langsung dan observasi di lapangan. Temuan buka Temuan bukan rekaan atau spekulasi, melainkan benar-benar grounded, tertanam dalam realitas kehidupan masyarakat Baduy. Yang kedua, artikel berbasis membuktikan secara empiris bahwa efektivitas hukum tidak bergantung pada kodifikasi formal. Pikuku yang tidak tertulis terbukti lebih efektif dibandingkan banyak peraturan tertulis yang penuh pengawasan dan sanksi. Ini adalah kontribusi penting bagi pembangunan teori hukum di Indonesia. Yang ketiga, korelasi yang dibangun antara ketaatan Pikuku dan moderasi hukum membuka perspektif baru, bahwa sumber nilai moderasi tidak harus berasal dari teks agama formal atau peraturan perundangan, tetapi bisa berasal dari hukum adat yang hidup di masyarakat. Keterbatasan dan gap analisis. Yang pertama, ada teoritis. Artikel tidak mengaitkan Pikuku dengan literatur hukum masyarakat bersahaja secara eksplisit, padahal kesesuaian antara Pikuku dan ciri-ciri hukum bersahaja sangat kuat. Dengan tidak menempatkan kajian dalam konteks teori tersebut, artikel kehilangan daya sambung
dengan diskursus sosiologi hukum komparatif yang lebih luas. Yang kedua ada konseptual. Konsep moderasi hukum yang menjadi salah satu tujuan utama artikel terasa masih normal dan abstrak. Artikel artikel tidak memberikan operasionalisasi yang jelas. Apa indikator terukur bahwa moderasi hukum sudah terbentuk dari ketaatan piukuh. Tanpa indikator ini, argumentasinya sulit diverifikasi. Yang ketiga ada sosiologis. Artikel tidak membahas ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan pikukuh. Misalnya tekanan pariwisata massal dan pengaruh teknologi dimensi dinamis dan pengaruh teknologi informasi yang kini mulai menembus di wilayah Baduy luar. Dimensi dinamis ini penting karena ia menyangkut pertanyaan sampai kapan hukum masyarakat bersahaja bisa bertahan. Yang keempat ada metodologis. 20 informan dipilih tanpa menjelaskan apakah mereka berasal dari Baduy dalam atau Baduy luar. Dua komunitas yang memiliki regulasi pikukuh yang berada secara signifikan ini adalah kelemahan yang bisa mempengaruhi validasi temuan. Selanjutnya ada temuan kontribusi terhadap diskursus hukum. Yang pertama ada living law lebih efektif dari hukum positif formal. Pikukuh yang tidak tertulis terbukti lebih efektif dipatuhi dibandingkan banyak peraturan tertulis. Ini mengkonfirmasi tesis Ehrlich sekaligus menantang asumsi positivisme hukum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tertulis dan bersanksi. Data empiris Baduy membuktikan sebaliknya. Keefektif Keefektifan hukum bergantung pada seberapa dalam ia mencerminkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Yang kedua, ada internalisasi adalah kunci kepatuhan optimal. Ketaatan tertinggi, internalization, hanya dapat dicapai melalui penanaman nilai, bukan paksaan sanksi. Ini adalah pesan penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia. Pendekatan edukatif, persuasif yang membangun kesadaran jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan represif punitif. Yang ketiga, ada hukum adat sebagai sumber moderasi autentik. Toleransi dan penghargaan atas perbedaan yang tumbuh dan dari ketaatan pada pikuku membuktikan bahwa moderasi bukan monopoli nilai keagamaan atau peraturan formal. Ia dapat bersumber dari hukum masyarakat bersahaja, dari tradisi yang tumbuh jauh sebelum negara modern ada. Ini adalah argumen kuat untuk pengakuan lebih lanjut terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang keempat, ada hukum masyarakat bersahaja sebagai model pengendalian sosial. Mekanisme kontrol sosial dalam hukum bersahaja, religio magis, komunal, sanksi diffuse, justru menghasilkan tatanan sosial yang stabil, harmonis, dan toleran. Ini menantang asumsi bahwa modernitas hukum adalah salah satu-satunya jalan menuju keadilan. Masyarakat Baduy membuktikan bahwa ada lebih dari satu cara membangun tatanan hukum yang bermartabat. Selanjutnya, ada relevansi dan implikasi kajian. Secara teoritis, kajian ini memperkuat argumen bahwa teori hukum tidak bisa bersifat universal formal semata. Ia harus mengakui pluralisme hukum, termasuk mengakui validitas dan nilai hukum masyarakat bersahaja. Ini berarti pendekatan sosiologi hukum perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, bukan sekedar appendix dari pendekatan yuridis normatif. Kajian ini juga memberikan argumentasi empiris yang kuat untuk mendorong pengakuan formal terhadap living law dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sampai hari ini belum juga disahkan. Implikasi praktisnya, secara praktis ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, para pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan persuasif edukatif dalam sosialisasi hukum, menginternalisasikan nilai bukan sekedar mengancam sanksi. Yang kedua, model ketaatan Baduy bisa menjadi referensi dalam merancang sistem restoratif justice berbasis komunitas di Indonesia. Yang ketiga, pengakuan terhadap hukum adat dalam instrumen legal nasional
perlu diperkuat agar tidak terjadi erosi terhadap sistem norma bersahaja yang terbukti efektif. Dan yang terakhir, slide terakhir ada kesimpulan. Pikuku Baduy adalah manifestasi sempurna hukum masyarakat bersahaja dalam konteks Indonesia, religio magis, komunal, tidak terkodifikasi dan bersanksi diffuse, namun terbukti efektif menjaga ketertiban sosial. Ketaatan internalization yang dimiliki masyarakat Baduy membuktikan bahwa kepatuhan hukum tertinggi tidak dihasilkan oleh represi dan sanksi, melainkan oleh internalisasi nilai yang kuat sejak dini melalui sosialisasi kultural. Toleransi yang lahir dari kepatuhan Pikuku terhadap paksaan dan tanpa syarat membuktikan bahwa moderasi hukum dapat bersumber dari hukum masyarakat bersahaja, bukan semata dari legislasi formal. Positivisme hukum terbantahkan secara empiris, eksistensi dan keefektifan Pikuku memperlihatkan bahwa mereduksi hukum pada teks undang-undang adalah penyempitan yang berimplikasi serius bagi pencapaian keadilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.